Oh, mau wis latihan no. Oh, aku mau ya saya ada ya. Endi? Loh. Kowe disiki aku ora entuk lho. Kowe. Tuan rumahnya nyepak kaplok. Heeh. Gue ngamplok. Sebut-sebut mau. Aku tak yo maca puisi. Oh, tenanan iki. Ya. Ya, guys. Di daun yang ikut mengalir lembut terbawa sungai ke ujung matamu suka mulai Jiwa sastramu ki suwangan tenan ya. sastra Opo ku? sastra gantol Sastra kir. Oke. Ngomong-ngomong iki sapa bar iki? Aku mergo ora nyepak-nyepak takon yang tertua meneh. Takokno. Mas Gandang. Langsung. Monggo Mas. Mas Gandang. Mas Gandang. Mas Bladang. Gandang. Gandang. Penyair Gandang. Oh, Mas penyair gandang. Penyair Gandang. Ayo ditabungi. Ya ono. Sing burine itu Gomek sing mau. Gandang. Monggo Mas. Monggo Mas Gandang. Beri tepuk tangan. Perlu napa mau? Perlu napa mawon? Polingguan napa meleh? Stand mic. Stand mic. Piring sego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan membacakan puisi dari seseorang yang pernah ada. Iya. Saya terenak saiki. Masih hidup. Semoga dirinya selalu mendapatkan keberkahan dimanapun dia berada. Amin. Itu judulnya? Bukan. Tadi itu doa. Puisi yang berjudul Kepada yang sedekat nadi. Kepada yang sedekat nadi, aku tidak tahu yang mana. Harus kurasakan perihal waktu semesta. Takjub untuk pertemuan atau marah sebab waktu. Membuat segalanya terasa salah menyemai resah. Kepada yang sedekat nadi, aku ingin kau berdenyut selamanya di sana. Meski selamanya itu tak pernah kita tahu pasti berapa lama. Kepada yang sedekat nadi, segala lukamu adalah apa yang kurasa dalam debar di hati. Segala tanda tanya itu adalah detak yang menghidupkan jantung puisi. Hidup, kehidupan, sedekat nadi, sejauh harap, selirih doa, seluas kemungkinan, kau ku cinta. Malang, Jawa Timur 2021. Terima kasih. Cak Fauzi ya bareng dia. Ayo, Bro. Yuk, kerja. Tunggu itu upload lho. Nah, mikmu. Tepuk tangan buat Mas Gandang. Gadang. Oh, no Bro. Saya Banten lo. Gandang lawan. Oh. Iya. Ada, iya. Mau ngono lho Mas. Kowe iki ngeki nak apa? Nak yang-yangan ngono mbok yo nganu. Puisi koyo ngono mung. Wow. Sedekat nadi. Ojo mbok kira. Oh, apa iki? Aku nak yang-yangan. Heeh. Rahasia. Sumpah tak baru-baru nenggene mangsane. Koyo pemilu ae rahasia itu. Oh, yo no. Kan privasi itu. Oh iya. Enggak Iya. mau. Jadi aku nek mbiyen nak yang-yangan ngene iki. Piye? Tak wocokke talkin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ning loroni. Bener
kan curhat dia. Kok engko nganu ya? Nah anu tak cece Mbak. Oh, boleh. Oke, Bro. Siap. Kok pokoknya aja nanti nek ditekoki jumene aja ngono kan nanti ya. Iya. Iya. Oke, selanjutnya sapa iki? Iki mending nganu ae, sing rada serius meneh. Wah, iki langsungan iki nak ora gelem kiyaine kok kon nganu. Kon napa? Kon ngamuk wong. Kiyaine kon ngamuk. Heeh. Sapa sing mbok kon maju? Adine Aku. Kamu. Kok aku sih nesu? Lah yo Kok urung-urung wis kamu? Pilih aku. Sapa? kowe gede aku untunge rambe serangan jantung lho. Tendemu serangan yo. Oh, serangan fajar. Bola bali Amplop meneh. Amplop meneh. Mau ae. Adine mau iki lho. Adine sapa? Adine Mas dari sudut biru mau lho. Oh, Ah, kuwi. adine sing bagus kuwi. Oh. Kaya Mase. Oh. Soale padha ya. Wah, iki dipadak-padak kira trimo iki penting lho. Oh. Aku dijotos Oh, iki. oh. Wah, ya wis. Ning tenang. Kuwi iso duwe madu asli ya, Tom? Di backlist. Seminggu ra oleh dimasih. Aman Ayo ora ono kuwi. Pokoke kok sesasi lah. Ya. Cok, asem nambahi. Piye? Ya, kita Gas panggil. ya? Heeh. Kita panggil. Panggil no. Lah ya sapa sebutan? Kowe. Aku ae ket mau. Oh iya ya. Heeh. Anu kowe, kita panggilkan. Kita panggilkan Sapa? sopo? Lah ya sapa? Adine Mas Sudut Biru. Oh. Gas. Ayo. Nah, Rendra. Oh. Oh, Kita sudut gelap iki. sudut hitam. Nah, sudut hitam. Oh, sudut biru dan biru dongker. Iya. Tangel iki lho. Ora. Gitaran we, gitaran. Wah, gitaran. Ini pentas tanpa persiapan iki ceritanya. Panyunan. Anyunan. Sanek. Oh. Anu, Sanek. krune bingung. Iki nggo gitar. Nah, kok sendiri? Wonge beda karo kowe, Bambang. Selamat. Ini sampe. Ngerti-ngerti selawatan. Selawatan. Cek. Maksudnya nyedok ngono lho. Cek. Wah. Iki sing sikil. Kurune Samene sing wani gajul dhek yo. Iya, Bro. Sorry yo, Kak. Gajul. aku barira dolan Madura. Kowe nesu no. Sana Sunan. Wis gede lho. Aku ora ndek persiapan apa-apa ya. Penting nyanyi bareng apa ya? Apa sih? Golek lirik sih. Bunga yo kena. Pales. Musisi tenan. Wes bener malah dirusak ya. Pentasnya ya menyetan gitar kan. Pokoknya dikiwake terus ditengen kene. Tanyakan asmamu kepada bintang, ku bisikan rinduku di awan, teteskan detil suara hati, ajar ubuk menjalan, menyimak alam, kau jiwa yang tenang. Nggak ngerti lo lagu ini. Gunung-gunung
di dalam diam, pohon-pohon tertunduk, getir suara hati di fajar subuh menjalan menyimak alam. Apa Iwan? Bergema sayu membelung mengganggu alam. Lalu tersibak seperti di fajar subuh menjelang menjibak alam. Oh jiwa yang tenang. Bang Udeng bang. Mau ngejak bareng-bareng. Bareng-bareng saja. Jauh engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin tempat pandang dosa dengan segala lali lagi mana ku jauh dengan segala aku jauh engkau jauh aku dekat engkau dekat. Hati adalah cermin tempat pahan dosa bertemu. Terima kasih. Pales. Kerja. Itu nek kamu tambah. Boleh. Mau jadi mau pasangan. Dengan segala dosa. Doa. Tanpa undangan diriku kau tinggalkan. Iki Franky nak ono Franky. Frank, aduh ora ono Mas Franky. Sayang iki. Wong wis mulai kok. Urung yo. Urung tekan kene. OTW. Ngono. Engko ditokne meneh. Franky iki sapa? Engko ketekenal. Heeh, apa rene? Ah, engko dibuli wae. Heeh, diceluk kon nampilke. Langgam patah hati. Wah. Cocok gue jenengan. Wah, aku nyanyi mesti. Iya. Nah aku. Iya itu. Pokoknya sing mangsane ambiar-ambiar kuwi aku banget. Wah. Lagi pas karo kahananku. Pas karo kahanan. Iya. Suwa. Apa banget iki? Wah, suwa. Suwa. Soalnya banget nek ngono ya. Suwa. Selanjutnya, siapa ini? Oh, Cak Fauzi. Bar iki Cak Fauzi bakal menampilkan tampilannya.
Windows XP. Asem. Monggo Cak Fauzi. Monggo. Halo. Mau. Wah, di Cak Fauzi ketoke wong nek ora salah. Iya, Mesti maca puisi. kok ngerti kowe? Lho. Apa? Dukun. Bandungku. Diweki mic Bambang. Oh iya. Cek. Nah, iki. Oh iya iya. Cek. Wah, kok ruwet kaya uripku. Diudari. Nah, Cak Fauzi, ini ada apa yang akan disampaikan? Kira-kira. Ya, Sugeng dalu sedaya. Sugeng dalu. Assalamualaikum Mbak Yai. Waalaikumsalam. Nek kanca kula hormati. Lan Sugeng dalu Pak Dirmanto. Bali. Nggih kadang sedaya sedaya. Nyuwun sewu. Suwe boten kepanggih. Nggih cuma kepengin ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten malam teng dalu nika. Kalau kepingin ngucapne kagem salam khususipun teng Mbak Yai. Nggih, lan sedaya. Niki kula kepingin ngetokne tulisan nggih mungkin enten kaitane kali malam selawatan. Niki tulisan kula sadurunge kula tulis niku pun tanggal 1 bulan kemudian. Nah kok pas judulnya pas kerinduan. Rindu Rasul. Nah bene saged kula utakan teng mriki. Nggih muga-muga dadi manfaat dan berkah kabeh. Donga apa puisi iki? Niki puisi Mbak Yai. Sanes donga. Nggih mungkin nggih saged kabeh niku sarwa dhewe donga. Niki nggih judul kerinduanku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kerinduanku, izinkan aku bertemu denganmu, agar aku bisa menghiasi rumah hatiku ketika aku bertemu denganmu. Ya kerinduanku, sesungguhnya engkau lah kebahagiaan itu di saat aku menatap wajahmu yang telah lama aku rindu. Ya kerinduanku, sungguh aku tak bisa jauh darimu, meski rintangan datang menggebu. Tak bisa aku meninggalkanmu, sungguh aku tak bisa berpaling darimu, karena cintamu telah menawan rumah hatiku. Ya kerinduanku, engkaulah selalu ada di sisiku di saat semua menertawakanku, karena aku rindu padamu. Ya kerinduanku, dan engkaulah selalu ada di depanku di saat semua tak menghiraukanku, karena engkaulah yang aku tunggu. Ya kerinduanku, engkaulah yang selalu ada di belakangku di saat ketakutan ingin membunuhku, dan engkau langsung mendekatku dan berbisik kepadaku kalau aku selalu ada untukmu. Matur nuwun, sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneh. Awake dhewe kerja ping pira iki, Mas? Sewengi. Sewengi ping pira? Iki nak banget iki sing iki. Oh iya. Itu, Bro. Suaranya lho. Nak banget kok. Ekone pas. Basnya pas. Wis pas barang Pas kabeh. Oh iki. Kek dah. Oh iya. Pilang itu gasmu apa pikun nih? Lah, selanjutnya. Selanjutnya. Oh.
Sapa mong pesene? Mas. Wah. Wah, Mas apa mong Mas? Abraham Lincoln. Iya, Masya Allah. Dosen ndi mau? Universitas Islam negeri masih negeri. Wah. RM Said. RM Mas Said Masuk. Asum. Duh, kena iki gua lu. Oh, Gua ditit ngono ya. batar monitor batar. Mari kita panggilkan Mas Abraham. Bapak dosen. Oh, siap. Jadi Dia dosen Fakultas Komunikasi. kok ngerti? Wow, Dukung. nah, walah. epek-epekku. Wah, apa ini? Wah, Ketok semua barang swab. Swab. Nah. Layak sembuh. Oh iya no. Cocote. Monggo Mas. Bapak dosen ngopo jadi nek mbok menawa nang kene nek kanca-kanca mahasiswa komunikasi, mbok wong nang kene. Nah, tanda tangan. Ya. Monggo Mas. Ya, monggo. Beri tepuk tangan Mas Abraham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Kang Kenyot. Akhirnya ada salihara di Boyolali. Pertanyaannya siapa Gunawan Muhammadnya? Siapa Nirwan Dewantonya? Oke, kemarin di Japri terus diajak baca-baca cerpen, baca puisi di malam ini. Saya jadi ingat waktu Jumatan di kampus itu ada satu teman dosen khotib Jumatan tapi membawakan cerita gitu tentang seorang nenek di Madura lah. Yang itu mengingatkan saya kepada cerpennya Yanusa Nugroho yang judulnya Selawat Dedaunan. Maka ini di kesempatan malam hari ini izinkan kami membacakan satu cerpen dari Yanusa Nugroho, Selawat Dedaunan. Masjid itu hanyalah sebuah bangunan kecil saja, namun jika kau memperhatikan, kau akan segera tahu usia bangunan itu sudah sangat tua. Temboknya tebal, jendelanya tak berdaun, hanya lubang segi empat dengan lengkungan di bagian atasnya. Begitu juga pintunya, tak berdaun pintu. Lantainya menggunakan keramik putih, kuduga itu baru kemudian dipasang, karena modelnya masih bisa dijumpai di toko-toko material. Masjid itu kecil saja, mungkin hanya menampung sekitar 50 orang berjemaah. Namun, halaman masjid itu cukup luas. Dan di hadapan bangunan masjid itu tumbuh pohon trembesi yang cukup besar. Mungkin saja usianya sudah ratusan tahun. Mungkin saja si pembangun masjid ini dulunya berangan-angan betapa sejuknya masjid betapa sejuknya masjid ini di siang hari karena dinaungi pohon trembesi. Mungkin saja begitu. Begitu besarnya pohon trembesi itu dengan dahan dan cabangnya yang menjulur ke segala arah membentuk semacam payung, membuat kita pun akan berpikir masjid ini memang dipayungi trembesi. Namun masjid ini sepi, terutama jika siang hari. Subuh ada 5 orang berjemaah, itu pun pengurus semua. Maghrib masih lumayan, bisa mencapai 2 shaf. Isya hanya paling banyak 5 orang. Begitu setiap hari dan entah kenapa sampai kapan itu akan berlangsung. Bagi Haji Ibrahim, keadaan itu merisaukan. Sejak 30 tahun lalu dia dipercaya untuk menjadi ketua masjid. Keadaan tidak berubah. Bahkan setiap Jumat jumlah jemaah paling banyak 45 orang. Pernah terpikirkan untuk memperluas bangunan, tetapi dana tak pernah cukup. Mencari sumbangan tidak mudah, dan Haji Ibrahim tak mengizinkan pengurus mencari sumbangan di jalan raya, sebagaimana dilakukan banyak orang. Seperti pengemis saja, gumamnya. Seiring dengan berjalannya waktu, maka pikiran untuk memperluas bangunan itu tinggal sebagai impian saja. Kas masjid nyaris berdebu karena kosong melompong. Dan itu pula sebabnya masjid itu tak bisa memasang listrik, cukup dengan lampu minyak. Daun-daun trembesi berguguran setiap hari seperti taburan bunga para perziarah makam. Buah-buahnya yang tua berserakan di halaman. 1-2 anak memungutnya, mengeluarkan
bijinya yang lebih kecil daripada kedelai itu, menjemurnya, menyangrai dan menjadikannya cemilan gurih di sore hari. Jelas tak ada yang secara khusus menyapu halaman setiap hari. Terlalu luas untuk sebuah pekerjaan gratisan. Semua maklum, termasuk Haji Ibrahim. Suatu siang, seusai sholat Jumat, ketika orang-orang sudah lenyap semua entah kemana, Haji Ibrahim dan dua pengurus masjid lainnya masih duduk bersila di lantai masjid. Haji Ibrahim masih bersikir, sementara dua orang itu tengah menghitung uang amal yang masuk hari itu. 30.000 Pak, ucap salah seorang seperti protes pada entah apa. Alhamdulillah. Dengan yang minggu lalu jumlahnya 75.000 belum cukup untuk beli cat tembok. Ya sudah, nanti kan cukup, ujar Haji Ibrahim tenang. Sesaat ketika kedua orang itu akan berdiri, di halaman dilihatnya ada seorang nenek tua tengah menyapu pandang. Haji Ibrahim pun menoleh dan dilihatnya nenek itu dengan badan bungkuk tertatih mendekat. Waalaikumsalam Nek, jawab salah seorang pengurus sambil mengangsurkan uang 500-an. Tapi si nenek diam saja, memandangi si pemberi uang dengan pandangannya yang tua. Ada apa? Tanya Haji Ibrahim seraya mendekat. Saya tidak perlu uang, saya perlu jalan ampunan. Sesaat ketiga pengurus masjid itu terdiam, angin bertiup merontokkan dedaunan terembesi, 1-2 buahnya gemelatak di atap. Silahkan nenek ambil wudhu dan sholat, ujar Haji Ibrahim sambil tersenyum. Nenek itu diam beberapa saat. Tanpa berkata apapun, dia kemudian memungut daun yang tergeletak di halaman. Daun itu dipungutnya dengan kesungguhan, lalu dimasukkannya ke dalam kantong plastik lusuh yang tadi dilipat dan disilitkan di stagen yang melilit pinggangnya. Setelah memasukkan daun itu ke kantong plastik, tangannya kembali memungut daun berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Ketiga orang itu terengah-engah. Sesaat kemudian, karena melihat betapa susah payahnya si nenek melakukan pekerjaan sederhana itu, salah seorang kemudian mendekat dan membujuk agar si nenek berhenti. Tapi si nenek tetap saja memunguti daun-daun yang berserakan, nyaris menimbun permukaan halaman itu. Haji Ibrahim dan seorang pengurus kemudian ikut turun dan mengambil sapu lidi. Jangan pakai sapu lidi, dan biarkan saya sendiri yang melakukan ini. Tapi nanti nenek lelah. Adakah yang lebih melelahkan daripada menanggung dosa? Ujar si nenek seperti bergumam. Haji Ibrahim tercekat, ada sesuatu yang menyelinap di sanubarinya. Dilihatnya si nenek kembali memungut daun itu helai demi helai. Dan demi mendengar apa yang tergumam dari bibir tua itu, Haji Ibrahim menangis. Dari bibirnya tergumam kalimat permintaan ampun dan sanjungan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Pada setiap helai yang dipungut dan ditatapnya sesaat, dia menggumamkan, Gusti, mugi paringo aksomo, paringo kanugrahan datang Kanjeng Nabi. Sebelum dimasukkannya ke kantong plastik. Haji Ibrahim tergetar oleh kepolosan dan keluguan si nenek. Di matanya si nenek seperti ingin bersaksi di hadapan ribuan dedaunan bahwa dirinya sedang mencari jalan pengampunan. Hari bergulir ke maghrib dan si nenek masih saja di tempat semula, nyaris tak beranjak, memunguti dedaunan yang selalu saja berguguran di halaman. Tubuh tuanya yang kusut basah oleh keringat. Napasnya terengah-engah. Ketika orang itu tak bisa berbuat lain kecuali menjaganya. Ketika maghrib tiba dan orang-orang melakukan sembahyang, si nenek masih saja memunguti dedaunan. Siapa dia? Bisik salah seorang jemaah kepada temannya. Ketika mereka meninggalkan masjid, tentu saja tak ada jawaban selain entah. Nek, istirahatlah, ini sudah malam. Kalau bapak mau pulang, silahkan saja. Biarkan saya di sini dan melakukan ini semua. Nek, mengapa nenek menyiksa diri seperti ini? Tidak, saya tidak menyiksa diri. Ini mungkin bahkan belum cukup untuk sebuah ampunan, ucapnya sambil menghapus air matanya. Haji Ibrahim terdiam, mencoba mereka-reka apa yang telah diperbuat si nenek di masa lalunya. Malam itu Haji Ibrahim pulang cukup larut karena merasa tak tega meninggalkan si nenek. Pengurus masjid yang semula akan menunggui, sepulang Haji Ibrahim ternyata juga tak tahan. Bahkan belum lagi 5 menit Haji Ibrahim pergi, dia diam-diam pulang. Tak ada yang tahu apakah si nenek tertidur atau terjaga malam itu. Begitu subuh tiba, Mico yang akan azan subuh mendapati si nenek masih saja melakukan gerakan yang sama,
Udara begitu dingin. Beberapa kali si nenek terbatuk. Peristiwa si nenek itu ternyata mengundang perhatian banyak orang. Mereka berdatangan ke masjid. Niat mereka mungkin ingin menyaksikan si nenek. Tetapi begitu bertepatan waktu sholat masuk, mereka melakukan sholat berjamaah tanpa mereka sadari sepenuhnya. Masjid itu jadi semarak. Orang datang berduyun-duyun membawa makanan untuk si nenek atau sekedar memberinya minum, dan semuanya selalu berjemaah di masjid. 2 hari kemudian, tepat ketika kumandang waktu azan terdengar, si nenek tersungkur dan meninggal. Orang-orang terpekik, ada yang mencoba membawanya ke puskesmas, tapi entah mengapa tak jadi. Hari itu juga polisi datang, karena semua orang tak tahu siapa keluarga si nenek. Akhirnya diputuskan si nenek dimakamkan di halaman belakang masjid. Ketika semua orang sibuk, Haji Ibrahim tercekat. Dia tiba-tiba merasa sunyi menyergapnya. Dia menyapu pandang, ada yang aneh di matanya. Dedaunan yang berserak itu lenyap. Halaman masjid bersih, menghitam subur tanahnya, seperti disapu, dan daun yang gugur ditahan oleh jaring raksasa hingga tak mencapai tanah. Sudut mata Haji Ibrahim membasah. Semoga kau temukan jalanmu, Nek, gumamnya. Dan ketika semua orang dan yang puluhan jumlahnya itu secara bersamaan menemukan apa yang dipandang Haji Ibrahim, mereka ternganga. Bagaimana mungkin halaman masjid bisa sebersih seperti itu? Lama setelah kisah itu sampai kepadaku, aku tercenung. Rupanya, menurut Haji Ibrahim, nenek itu hadir mungkin sebagai contoh. Mungkin dia memang berdosa besar sesuai pengakuannya kepada saya, ucap Haji Ibrahim kepadaku beberapa waktu lalu. Dan dia melakukan semacam istighfar dengan mengumpulkan sebanyak mungkin daun yang ada di halaman. Mungkin begitu. Saya tak yakin. Yang jelas, mata kami jadi terbuka. Sekarang masjid jadi cukup ramai. Pasti banyak yang mau menyapu halaman, godaku. Iya, benar. Memangnya bisa begitu, Ji? Maksudnya, ampunan Allah. Ya, saya yakin bisa saja. Allah Maha berkehendak, apapun jika Dia berkenan, masa tidak dikabulkan? Haji Ibrahim tenang. Aku terdiam, kubayangkan dedaunan itu yang jumlahnya mungkin ribuan helai itu melayang ke hadirat Allah, membawa goresan permohonan ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.